Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Afif Rohyan Judan. Saya Pramesa Ananda Putri. Saya Justina Katulia Andriani. Saya Bening Rizky Maulia. Kami dari SMP Negeri 12 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kami akan menampilkan film pendek Pesona Jengdur. Buat kalian yang mau tahu apa itu jengdur, yuk kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Itu ada Justina. Ku kagetin aja ah. Hai Justina, Bening, kamu ngagetin aja sih. Muka kamu kok kayak lagi galau gitu ya? Iya nih, bikin tugas IPS. Tugas kelompok itu. Hah? Tugas yang mana? Tuh kan kamu malah lupa. Bentar-bentar aku ingat-ingat dulu. Tugas yang mana sih? Oh, tugas IPS ya judulnya panjang banget itu. Iya, yang intinya kita itu disuruh mencari ekonomi kreatif berdasarkan potensi yang di wilayah kita. Oh, bukannya satu kelompok 4 orang ya? 4 orang? Emang selain aku sama kamu siapa lagi? Kalau nggak salah itu ada aku, kamu, Pramesa, sama Zidan deh. Oh, kalau gitu apa aku hubungin Mes aja supaya bisa kumpul terus bahas tugas ini? Yaudah, kamu hubungin aja. Yaudah, bentar ya. Bentar. Itu Mesa bukan sih? Iya itu Mesa. Kita panggil aja yuk. Bener banget nih. Yuk. Mesa. Justina, Bening, ada apa nih? Wih, tumben rapi amat. Dari mana nih? Biasalah, habis dari resepsi. Bentar. Terkaja gak dengan masa kamu sendirian aja sih? Emang yang ngomong punya? Enggak sih, bercanda aja. Bentar, kan ini ada Mesa. Kita bahas yang tugas tadi gimana? Yaudah, yuk. Hah? Tugas? Wait. Tugas apa emangnya? Tugas kelompok itu loh, PS. Masa kamu lupa? Yang mana sih? Oh, yang 4 orang itu. Iya. Yang judulnya panjang banget itu, IPS. Bener, susah kalau gitu. Tapi kan kita baru 3 orang. Kurang siapa dong? Kurang Jidan. Nah, iya bener banget. Ya udah, kalau gitu aku telepon aja, siapa tahu dia bisa. Ya udah, aku telepon aja. Aku bahas sama Bening dulu ya. Bener. Halo Zidan. Zidan ini di mana? Oh, kamu bisa kesini nggak? Di sini ada aku, Justina, sama Bening. Kita bahas tugas IPS itu loh, yang kerja kelompok. Oh, oke. Ditunggu, hati-hati. Aku udah telepon Zidan nih. Gimana? Bisa? Bisa. Ya udah, kita tunggu apa kita bahas dulu? Kita tunggu aja deh. Ya udah. Hai teman-teman, maaf ya udah nungguin aku lama. Enggak, santai aja. Ini gimana tugasnya? Kalian udah dapet ide nggak? Belum nih, makanya aku hubungin kalian supaya bahas tugas ini. Aha, aku ada ide. Serius? Iya serius. Kalau dilihat-lihat, itu yang dipakai Mesa baju batik ya? Iya nih baju batik, emangnya kenapa? Ini baju batik, bentar. Emang baju batiknya Mesa ada hubungannya sama tugas kita? Baju batik itu baju batik motif jengdur. Hah? Jengdur? Iyalah jengdur. Apa itu jengdur? Kalian mau tahu? Ya mau. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Coba deh kalian perhatikan ada motif apa aja di batik itu. Ayo ada apa aja? Jengkol. Di sini juga ada durian. Nah, motif batik jengdur itu singkatan dari buah jengkol sama durian. Buah jengkol sama buah durian itu buah khas dari wilayah Kecamatan Celua. Gimana buat tugas kita? Bagus nggak? Bisa, masuk itu. Boleh. Bagus tuh. Bisa. Emangnya kamu tahu tempat produksinya? Ya tau lah, masa batiknya aja yang tahu, tempat produksinya aku nggak tahu.
Gimana kalau kita langsung ke tempat produksinya aja? Bentar. Kalian tega aku pakai baju kayak gini? Iya. Oh iya. Ini orang ribet. Gimana? Kalau kalian pulang dulu aja, setengah jam lagi kita kumpul sini. Bawa apa aja Kita emangnya? bawa tulis ya keperluan yang mau buat kita wawancara. Celua adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya terletak kurang lebih 39 km dari pusat kota Pati. Kecamatan Celua memiliki luas 6.931 hektar. Kecamatan Celua terbagi menjadi 13 desa. Berada di bawah lereng Gunung Muria, Kecamatan Celua memiliki tanah yang begitu subur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Teman-teman perlu tahu loh, tanaman pertanian yang menjadi komoditas unggulan di sini adalah jengkol dan durian. Tak ayal, memang Kecamatan Celua menjadi penghasil jengkol dan buah durian terbesar di Kabupaten Pati. Seiring berjalannya waktu, jengkol dan durian tak hanya dijual secara utuh, namun ada inovasi produk baru dari masyarakat. Ada juga inovasi berupa batik. Ya, batik Jengdur. Batik ini diproduksi di Desa Bleber oleh Ibu Nureni. Jengdur sendiri berasal dari singkatan jengkol dan durian. Dari namanya saja, kita bisa tahu kan, batik ini terinspirasi dari komoditas unggulan Kecamatan Celua. Batik Jengdur sendiri memiliki motif berupa jengkol dan durian. Motif ini juga yang membedakan batik Jengdur sendiri dengan batik daerah lainnya. Unik bukan? Nah, mau tahu proses pembuatan dan keunikan lainnya dari batik Jengdur? Ikuti perjalanan kami ya. Zidan. Ya ada apa? Kok nggak sampai-sampai sih? Kita ini udah capek tahu. Panas lagi. Kalian gimana sih? Kita udah deket loh. Coba lihat itu. Wah, iya nih. Ya udah, semangat. Zidan, katanya mau sampai. Kok nggak sampai-sampai sih? Tenang. Kita tinggal turun, habis itu belok ke kiri. Beneran loh. Ya beneran lah. Jangan PHP lagi. Oke siap. Hati-hati kok. Udah, yuk, semangat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, Mas Jidan. Iya Bu. Mari, Iya. silakan. Kok tumben Mas Jidan kesini sama teman-teman? Jadi gini, saya dan teman-teman mendapatkan tugas dari sekolah. Tugas kami disuruh mencari ekonomi kreatif berdasarkan potensi yang di wilayah kita, Bu, ya di Kecamatan Celua ini. Iya, Dan kami tertarik dengan batik Jengdur yang diproduksi oleh Ibu. makasih. Apakah kita diperbolehkan untuk tanya-tanya tentang batik Jengdur tersebut? Tentu boleh. Kalau begitu, bisa dijelaskan apa yang menginspirasi Ibu sehingga memproduksi batik? Saya memproduksi batik ini, anak-anak semua kan tahu bahwa batik itu adalah warisan budaya kita. Jadi saya memang tertarik dengan batik tersebut. Jadi dikembangkan gitu ya, Bu? Ya, Biar tidak punah. punah. Emang punah? Ya. Ya itu melestarikan. Iya. Lalu kenapa Ibu menamai batik tersebut dengan nama batik Jengdur? Saya memberi nama pertama awalnya itu motif ya, untuk motif Jengdur saya
terinspirasi dari hasil bumi yang ada di daerah sini yang sudah terkenal, yaitu jengkol dan durian. Jadi saya menamakan dari singkatan jengkol dan durian jengdur, itu asal mulanya. Mengangkat hasil bumi di wilayah ini ya. Betul. Oh, selama memproduksi batik jengdur ini pasti banyak sekali ya Bu halangan dan juga rintangannya. Bisa diceritakan? Ya, pasti, untuk halangan itu pasti. Biasanya yang pertama itu adalah faktor dari cuaca. Jadi di musim penghujan kemarin hampir belum bisa maksimal untuk produk batik tersebut karena sinar matahari atau cuaca cerah ini juga mempengaruhi. Kalau musim hujan kita hanya mencanting saja. Jadi untuk cuaca itu mempengaruhi dalam pewarnaannya. Terus apalagi? Bu Nur, kalau memproduksi batik, apakah memberdayakan karyawan? Ya mesti. Jadi kita itu memberdayakan masyarakat sekitar sini. Jadi khususnya itu ibu-ibu, yaitu sebagai sampingan, usaha sampingan ibu-ibu. Untuk batik jengdur sendiri, kelebihannya dengan batik lain itu apa ya Bu? Menurut kami, jadi batik dengan motif jengdur itu mempunyai kelebihan, yaitu dari motif jengkol dan durian itu saya mewarnai menggunakan pewarna itu dari bahan tersebut, yaitu kulit jengkol dan kulit durian. Dari bahan alami berarti. Jadi motif dan pewarnaannya itu dari nama yang sama. Kalau untuk membuat warnanya itu diapakan ya Bu? Direbus, disaring atau diapakan? Jadi pewarna alami itu yang kita ambil dari lingkungan sekitar kita, itu bisa diambil dari daun, kulit, atau juga akar. Jadi tidak hanya jengkol dan durian saja yang bisa, tapi yang ada di sekitar sini itu, lihat itu seperti di sekitar kita ini banyak ya. Itu bisa kita gunakan sebagai bahan pewarna alami. Jadi saya lebih menitik beratkan hasil produksi batik saya itu ke alami. Dari alam. Lalu jengkol dan durian itu kan musiman Bu. Kalau nggak tempat musimnya itu gimana maksudnya? Kayak warnanya. Itu bisa saya dengan stok. Jadi waktu musim durian atau jengkol yang melimpah seperti kemarin itu saya menyetok, yaitu sudah berupa cairan atau juga yang sudah kering. Kulit yang sudah kering saya panaskan atau saya keringkan, itu juga bisa. Kemudian dari yang sudah kita rebus itu juga bisa saya gunakan atau bisa disimpan lama. Berarti kalau tidak musimnya itu mengambil dari stokan yang itu musim kemarin. Iya. Dengan pewarna alami ini, apakah batiknya bisa bertahan lama ya Bu? Tahan lama itu sudah terbukti. Terus apalagi yang perlu ditanyakan? Lalu untuk batik jengdur ini biasanya dijual dengan harga berapa ya Bu? Ini untuk jual atau harga itu tergantung dari motif batik dan bahan tersebut. Saya itu ada juga yang dari sintetis, yaitu bahan sintetis, tapi yang lebih agak mahal itu adalah dari pewarna alami. Jadi sekitaran antara 200 sampai 500 600. Tergantung dari kerumitan motif juga. Berarti kerumitan motifnya sangat berpengaruh ya Bu untuk di harga. Berarti semakin rumit motifnya semakin mahal ya Bu. Kan proses pembatik itu kan juga itu membutuhkan dari yang kerumitan. Waktu membatik itu kan membutuhkan proses yang lama. Kalau apabila
motifnya yang rumit itu. Iya. Lalu untuk jangkauan pemasaran batik Cindur ini sudah sampai mana ya, Bu? Pemasaran itu sementara masih lokal, jadi lingkungan sekitar Pati gitu. Tapi karena saya ingin memaksimalkan dari mutu atau kualitas batik saya, nanti insya Allah akan menuju ke luar. Berarti lebih mengedepankan kualitasnya dahulu ya Bu untuk dipasarkan di luar Jawa. Keinginan saya seperti itu. Iya, iya. Oh, jadi gitu, Bu. Apakah kami boleh melihat proses pembuatan batik Jengdur? Silakan masuk. Mari. Yuk. Sebelum kita melihat proses pembuatan batik Jengdur, kita lihat dulu yuk alat dan bahan apa saja sih yang harus disiapkan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain kain, pensil dan kertas motif, canting, pewarna kain yang berasal dari kulit jengkol, serta kompor dan lilin malam. Nah, sekarang kita sudah tahu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik Jengdur. Selanjutnya, mari kita perhatikan proses pembuatan batik Jengdur. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pembuatan batik Jengdur. Pertama-tama, kita siapkan kertas polos. Kemudian, kita menggambar motif Jengdur sesuai dengan keinginan. Setelah motif selesai dibuat, kain diletakkan di atas kertas yang telah kita gambar. Lalu, gambar kembali motif di kain sesuai dengan pola yang ada di kertas. Selanjutnya, kita panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam atau lilin mencair sempurna. Kita ambil sedikit malam yang sudah cair, kita tiup-tiup sebentar, kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif tersebut. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain. Setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses ini merupakan pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam. Lalu jemur kain yang telah diwarnai sampai benar-benar kering. Setelah kering, dilakukan proses pelorotan. Kemudian, kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Proses ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Begitu terus diulangi seperti proses sebelumnya sebanyak jumlah warna yang diinginkan. Proses terakhir, rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Diperlukan ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya jika kita mencoba. Belajar kearifan lokal adalah suatu langkah kecil untuk melestarikan budaya Indonesia. Semoga dengan adanya cerita dari SMP Negeri 1 Celua ini dapat memotivasi generasi milenial agar ikut serta dalam melestarikan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia. Salam budaya Indonesia. Jangan lupa selalu cintai produk dalam negeri ya. Jika bukan kita, lalu siapa? Demikian film pendek dari kami.
Terima kasih sahabat FGSN. Salam literasi, ayo membaca. Tetap semangat belajar. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan mematuhi 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.